Presiden Prabowo Subianto copot Budi Ari Setiadi dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi karena terlibat judi online yang sangat memalukan. Seorang Menteri Koperasi tetapi sudah membuat polemik tentang kasus judi online. Bahkan saking takutnya sudah membawa-bawa nama sebuah partai politik. Ini sudah menandakan gelagat yang tidak baik. Oleh sebab itulah sudah mulai banyak tokoh-tokoh nasional dan bahkan rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menuntut kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mencopot Budi Ari Setiadi dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi. Bahkan banyak rakyat Indonesia yang merasa khawatir dan ketakutan akan terjadi korupsi besar-besaran jika Budi Ari Setiadi memimpin Koperasi Merah Putih semua desa di seluruh Indonesia. Karena kasus judi online ini harus segera dituntaskan. Oleh sebab itulah, agar penegak hukum ini langkahnya bisa lebih leluasa dan bebas, maka sebaiknya Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Budi Ari Setiadi dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih. Karena Budi Ari Setiadi ini sudah membuat polemik yang sangat memalukan bagi seluruh rakyat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Budi Ari Setiadi, Ketua Projo, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi, telah membawa-bawa nama Allah dalam kasus judi online. Nama Allah dibawa-bawa di dalam kasus judi, coba bayangkan. Judi online. Budi Ari Setiadi mengatakan dalam bahasa Jawa, Gusti Allah boten sari. Gusti Allah boten sari, yang artinya Allah tidak pernah tidur. Dan ini adalah salah satu pernyataan yang menyebabkan kualat. Mengapa kualat? Karena selama mengikuti kontestasi perpolitikan di Indonesia, orang-orang semacam Budi Ari Setiadi ini berusaha untuk menjauhkan agama daripada politik. Tetapi ketika terseret kasus judi online, justru membawa-bawa nama Allah Jalla Jalaluh. Inilah akan menyebabkan kualat. Kalau seandainya misalnya nih, orang-orang yang tergabung di dalam projo ini setiap harinya senantiasa menggunakan agama di dalam kehidupan sehari-harinya, terutama di dalam berpolitik, senantiasa menggunakan agama, maka itu indah. Tetapi masalahnya ketika mereka merebut kekuasaan, mereka tidak mau menggunakan roh agama, tidak mau menggunakan nafas-nafas Islami. Padahal rata-rata mereka beragama Islam. Namun mengapa ketika mereka terjebak suatu kasus, mereka membawa-bawa nama Allah? Nah, judi online, namanya judi baik online maupun tidak online, itu kan haram. Diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tetapi ketika sudah kepepet dengan suatu kasus, mereka seolah-olah berlindung, membawa-bawa nama Allah. Gusti Allah boten sari. Benar sekali. Oleh sebab itulah kami sebagai salah satu rakyat Indonesia memohon kepada Allah Jalla Jalaluh agar membuka semuanya. Siapa saja nih para karong-karong, para preman-preman, para bajingan yang telah menyebabkan penderitaan seluruh rakyat Indonesia. Karena sampai saat ini masih banyak sekali rakyat Indonesia yang hidup miskin, susah, sengsara, menderita. Sedangkan mereka yang menjabat sebagai pejabat-pejabat tinggi negara seenaknya saja
mereka menjalankan roda pemerintahan ini. Mereka menjauhkan roh-roh agama. Bahkan mereka seolah-olah antipati kepada agama. Jadi mereka ini kalau ada seorang ustadz, kiai atau ulama yang ikut terjun membahas politik bangsa dan negara, mereka akan berbondong-bondong ramai-ramai menghujat. Tetapi ketika mereka sudah dibuka kedoknya oleh Allah Jalla Jalaluh, justru mereka membawa nama Allah. Lalu bagaimana mereka dalam menjalankan perpolitikan selama ini? Apakah politik mereka yang mereka jalankan selalu membawa nama Allah? Tidak. Mereka seenaknya menjalankan politik bangsa dan negara ini, bahkan jauh dari nafas-nafas agama. Tetapi sekali lagi tatkala mereka terjebak suatu kasus, barulah mereka membawa nama Allah. Dan saat ini sebagai bukti kebenaran kualatnya seseorang yang membawa nama Allah ke dalam kasus judi online, terbukti semakin banyak tokoh-tokoh di NKRI dan semakin banyak rakyat yang menuntut kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera mencopot Budi Aris Setiadi dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih. Bahkan sekali lagi ini banyak rakyat yang merasa khawatir dan ketakutan terjadi korupsi besar-besaran jika Budi Aris Setiadi memimpin Koperasi Merah Putih semua desa di seluruh Indonesia. Nah, sebelum menjadi pemimpin Koperasi Merah Putih semua desa di seluruh Indonesia, ini beliaunya sudah membawa polemik suatu kasus yang berkaitan dengan keuangan, yaitu judi online. Keuangannya dengan cara haram, diharamkan oleh agama, dilaknat oleh Allah dan Rasulullah. Oleh sebab itulah, mari seluruh rakyat Indonesia mulai bangkit dan sadar bareng-bareng. Kita bangun Indonesia ini dengan menggunakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tapi benar-benar kita amalkan, kita jalankan. Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan kita harus selalu membawa nama Tuhan. Tuhan yang Maha Esa yang tidak ada sekutu baginya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Inilah seharusnya yang dijalankan oleh setiap politikus dan pejabat tinggi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, 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 Allahumma amin.